warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 89 Tanjung Jolong, selanjutnya Ibu Nada Suker sebagai Guru Penerang Angkatan 10 Tanjung Jabung Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan hadir pada hari ini. Jadi syukur kami kita panjatkan kepada Allah Taala berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan bisa melaksanakan kegiatan belajar dan pengajian di SD Negeri 89 Tanjung Jolong. Selanjutnya sholawat dan salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kepada Muhammad semoga kita berdoa bersama dan kiamat ini. Dalam program waktu sebenarnya kegiatan diseminasi budaya positif Selasa 19 Juni 2024 dalam pertama yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Mari kita membuka acara ini, semoga acara ini akan selesai dan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sutroto. Kepada beliau kami persilakan. إلى حضرتنا في مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد سيدنا ولي والآخر والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في العبادات وعافية في الأمين فنغفر لنا اللهم وجعل لنا الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Pak Sutoto yang memberi doa semoga acara ini lancar sampai akhir nanti. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif oleh Guru Penerang Angkatan 10 kepada Ibu Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami mengucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 89 dan Bapak Ibu Guru Majelis Guru SD 89 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4, yakni tugas kami untuk menyampaikan aksi nyata kepada Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 89 Tanjung Jolong. Pertama, saya Siti Juwati, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 89 Tanjung Jolong, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan pengajar praktik Ibu Gamalia dan Ibu Fasilitator Ibu Andi Supati.
Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Acara pertama pembukaan. Acara selanjutnya pemahaman budaya positif, lalu langkah-langkah penerapan budaya positif, dan terakhir adalah refleksi. Pertanyaan pematik: setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti kita lanjut ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Disiplin positif. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal ini yang ada di dalam eksplorasi konsep dalam budaya positif yang kami pelajari. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif yang pertama ya, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin anak yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang tadi ini ya, disiplin positif itu memberikan disiplin tanpa dorongan dan diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Lanjut, nilai-nilai kebijakan universal yakni nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bahasa, agama, bahasa maupun latar belakang. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi kontrol dulu. Maksudnya ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa murid dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seharusnya kita tidak berhak ya. Semua ada karena kita sebagai pendidik adalah menghamba kepada murid. Jadi kita harus mengikuti apa yang maunya murid ya. Ini kegiatan formatif. Kita ibaratkan sebagai Anda dan teman Anda akan melakukan percobaan bukalah. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas rekan yang satunya lagi adalah mencoba dengan cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, mengerdik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menyadari, menawari Anda uang atau apapun agar Anda bersedia membuka kepalan Anda. Apakah Anda atau B membuka kepalan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa
Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang. Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita coba mengubah orang agar pada sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain memaksa pada saat dudukan dada. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Di sini kita akan melihat makna dari kata disiplin. Disiplin berasal dari kata Latin yang disiplin yang artinya belajar. Kolaborasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, kita ke nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan dalam sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia, yakni dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1944. Yang kedua, dengan menaikkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dane Berson 1998. Yang ketiga, nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bersahabat kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong, dan terakhir, kreatif. Kita memasuki materi teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan dapat saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu dalam motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai
Bapak Pemilikan kita Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya konsepsi keteladanan sikap merdeka, yakni merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap, akan tetapi buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya didukung oleh penghargaan. Penghargaan itu berpengaruh pada jangka panjang dan pendek. Penghargaan membungkuk, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebijakan apresiasi dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Di sini garis bawahi adalah kata kuncinya: beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang apa yang mereka inginkan, tujuan mulia yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini identitas gagal dan suksesnya. Kalau hubungan sesuatu yang menyakitkan ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi dan restitusi, sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Di hukuman tidak nyaman atau murid untuk jangka panjang, dengan konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek ya. Kalau restitusi mengembalikan anak dalam waktu panjang, hubungan korban mendapatkan keadilan, di konsekuensi korban bisa diabaikan, di restitusi korban mendapatkan keadilan. Di hubungan perilaku prinsip agresivitas, sedangkan di konsekuensi pengalaman hanya bertahan dalam waktu pendek. Restitusi dapat masalah dapat dipecahkan. Selanjutnya di hukuman berlaku hanya pada semua instansi, tidak berlanjut pada hasil nyata, sedangkan di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Di hukuman peraturannya adalah kamu harus, sedangkan di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Di restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu di hukuman murid akan membenci peraturan, sedangkan di konsekuensi murid atau anak akan menghormati peraturan. Di restitusi murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat,
fokus pada karakter kewarganegaraan. Yang kedua, restitusi fokus pada sosial. Dan kesembilan, restitusi mengembalikan duit yang berasal pada kelompoknya. Ini perhatian kelas, mengapa jarak perhatian kelas saja ya? Mengapa harus perhatian kelas? Pertanyaan perhatiannya, mengapa kita memiliki perhatian kelas semuanya dan menyerahkan jarak kedua? Dan mengapa kita memiliki perhatian jarak tiga dan menggunakan perhatian jarak dan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki perhatian kelas keterangan tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi dan intrinsik kembali nilai atau keyakinan, lebih memudahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini peraturan kelas yang pertama, peraturan kelas keyakinan kelas dan lingkungan positif. Selanjutnya akan tercipta budaya positif. Ini yang mana merupakan keyakinan kelas yang sederhana, kesepakatan kelas yang sisi kesepakatan kelas juga. Kedatangan dapat tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu contoh dari TK dan wanita persatuan ya. Selanjutnya jaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya tertib. Yang kesepakatan kelas juga, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Selanjutnya kami murid yang semangat dalam belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kegiatan dalam keyakinan kelas KWT dan Y. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Dalam hormat, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan sama-sama, atau terima, tolong ya, permisi, boleh saya tidak, nanti akan saya berikan. Itu yang dari kata berdengar. Selanjutnya yang berpihak, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama dan senantiasa berbuat baik. Selanjutnya berbagi, berperilaku tersenyum, memberikan salam hormat, berjabat tangan atau masker, meletakkan tangan di dada atau saling, terus memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Ini menghormat dan bekerja dalam tempat waktu sama seperti ya, tidak dapat seperti sering datang terlambat, tangan seperti marah teman dan guru setiap hari, tidak dapat seperti tidak acuh pada teman dan guru, mengembalikan kepada teman yang telah diberikan dan mengucapkan terima kasih, sedangkan tidak dapat seperti tidak mengembalikan barang yang telah diberikan dan meletakkan sembarangan. Ini yang bekerja tanpa seperti tukun tekun belajar bekerja dan dengan guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Ini termasuk keyakinan apa ya? Dalam peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya kelas belajar
menghormati orang lain. Bila menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesesatan. Bergantian atau membunuh giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersahabat. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berbagi kelas atau video termasuk keselamatan dan keamanan. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa terima ya. Yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Motivasinya guru bergerak sebagai pengurus, mengerti dan menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kita membuat rasa sehingga dengan berjamaah dan mengatakan seharusnya ibu, atau kalau sebagai identitas berhasil atau sukses, sebagai teman membuat alasan untuk dirinya, sebagai pemantau menghitung dan mengukur, kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Motivasi yang kedua, guru berkata, kalau aku tidak melakukan, awas ya, rasakan. Sebagai pembuat rasa bersalah, kecewa, kalau seharusnya kamu sudah tahu ibu galak sekali, makanya ibu stres. Kalau sebaliknya, ayolah lakukan demi ibu, karena kamu tidak mau yang tidak pernah mengganggu. Kalau sebagai pemantau, apa perbedaannya? Kalau kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa memperbaiki atau memperbaiki masalah ini? Hasil. Kalau sebagai pembunuh, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau sebagai pembuat rasa besar, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau sebagai teman atau bergabungan, kalau sebagai pemantau, menyelesaikan diri dari awasi. Kalau sebagai manajer, menghormati pribadi. Motivasi yang selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau sebagai pembunuh, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini yang terakhir dampaknya. Dampak sebagai hukum itu mengulangi kesalahan sebagai pembuat rasa bersalah, rendah diri, sebagai teman lemah, tidak mengenal diri, terganggu, sebagai pemantau menitipkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya membuat orang merasa bersalah? Kalau kamu tidak pernah melakukannya, itu sebagai pembunuh. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu itu sebagai teman. Apakah kamu mau menjalankan sertifikat hari ini itu sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai pembunuh. Ini segitiga diskusi untuk menyelesaikan masalah
Di dalam validasi kebutuhan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya ada cara yang lebih efektif dalam mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya yang menanyakan keyakinan kelas, nilai apa yang telah disepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini yang menstabilkan identitas. Guru berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah bersalah. Mari kita selesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini dalam menstabilkan identitas ya. Kalau kita validasi kebutuhan, kita bisa tanya dengan metode seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya juga. Nanti ada kata-katanya juga ambil hasil aksinya kata saya dengan murid kelas lainnya. Ini dalam menanyakan kelas. Kita bertanya nilai apa yang telah disepakati di dalam kelas kita. Ini referensi tidak perlu. Apakah kamu ingin disiplin positif menurut teori dari Dr. William Glass? Anda bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu berada dalam makna disiplin positif. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yang pertama untuk menjadi hubungan dan untuk mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebijakan universal yakni keyakinan kelas. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pemburu, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi yakni 1 menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. 5 dasar kebutuhan manusia yaitu pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini pertanyaan referensi temati terakhir ya. Ini bedanya seperti apa kita ke depan sebagai pembuka, pembuat orang merasa salah, teman, pemantau atau sebagai manajer. Ini aksi nyata saya di kelas untuk penyelesaian masalah segitiga restitusi.
dengan kita menanyakan keyakinan kelas tadi. Nama saya Aulia Zahra, kelas 5 SD 89 Tanjung Solo. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Siti Juwani untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman setelah saya. Saya harus banyak belajar bersabar, dapat menghormati teman-teman. Sekian hasil diseminasi saya hari ini tentang budaya positif. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu SD 89 Tanjung Solo. Salam guru gerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dikra pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu saran dan tanggapan mungkin dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu kepala sekolah. Ada tanggapan dan saran yang akan diberikan kepada guru penggerak, calon guru penggerak 10 kami persilakan. Sudah yuk, boleh ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru Ibu Siti Juwani dalam mengikuti guru penggerak. Di sini Ibu sebagai kepala sekolah memberikan saran kita dalam melaksanakan tugas yang tadi intinya yaitu peran guru penggerak. Ibu berharap jangan hanya sekedar wacana, program, kemudian ada lagi yang lain-lainnya. Intinya yang harus kita perankan di sini adalah benar-benar melakukan tindakan nyata. Berikut tentang disiplin dan sebagainya. Laksanakan sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam pembelajaran guru penggerak tersebut. Kemudian peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan positif kepada guru yang lain, kemudian kepada anak didik kita. Laksanakan juga budaya positif, nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah sesuai apa yang Ibu dapatkan. Ibu rasa hanya itu saran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saran atau tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah di 89
maaf yang sebesar-besarnya karena pada kegiatan hari ini harus kita akhiri, dan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 telah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berdoa tadi ya, sudah berdoa, sudah menyanyikan wajib. Sekarang sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas supaya kita lebih disiplin. Nanti Ibu bagikan kertas satu persatu. Kamu tulis kesepakatan kelas kita. Di kelas berapa kita? Kelas 5. Iya, kelas 5 SD 89 Tanjung Solo. Nanti satu orang satu menuliskan kesepakatan kelas kita. Sekarang Ibu bagi, silakan kamu tulis apa kesepakatan kelas di kelas 5 ini ya. Silakan kamu isi. Ayo isi. Silakan kamu tulis ya kesepakatan kelasnya apa. Tulisannya boleh agak besar supaya temannya bisa sama-sama membaca. Yang besar ya. Kami kelas 5. Kesepakatan kelas yang kami buat adalah Reza Amfiansyah, saling menghormati. Aulia Zahra, saling menghargai. Randi Saputra, datang dan pulang tepat waktu. Aisyah, sopan. Ini kesepakatan kelas yang kami buat. Kami berkomitmen akan mematuhinya. Inilah kesepakatan kelas kita telah kita buat dan kita harus berkomitmen ya. Berkomitmen apa? Untuk mematuhinya. Ya. Selanjutnya kita telah membuat kesepakatan kelas. Sekarang Ibu mau kami keluarkan bukunya, kita mulai pelajaran kita hari ini.
berkomitmen apa? Untuk mematuhinya. Ya. Selanjutnya kita telah membuat kesepakatan kelas. Sekarang ibu mau kami keluarkan bukunya, kita mulai pelajaran kita hari ini.